Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, wala haula wala quwata illa billah. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya adalah nikmat iman dan juga kesehatan. Sehingga alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa berjumpa kembali. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, di episode sebelumnya kita sudah menceritakan ya kisah dari Nabi Yunus alaihissalam, yang mana bahwa Nabi Yunus ini diselamatkan dari ikan paus ya, karena beliaunya tuh ditelan ikan paus. Itu kalau menurut dari kitab I'anatul Talibin, itu peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Muharram atau 10 Syura ya, orang Jawa 10 Syura. Dan beberapa juga nabi-nabi yang lain yang punya peristiwa-peristiwa besar ya, ini banyak juga terjadi di bulan Muharram. Dan yang paling penting dari kisah Nabi Yunus ini ya, yang bisa menjadi pelajaran buat kita adalah, dan juga menjadi toladan buat kita ya. Yang pertama adalah kita tidak boleh putus asa ya. Kita tidak boleh putus asa atau mudah menyerah ya. Kalau orang mudah menyerah itu kan ya, segala apa yang sudah kita cita-citakan, yang sudah kita rencanakan, itu akan bisa menjadi berantakan atau gagal malahan ya. Karena kalau menyerah ya, namanya juga menyerah gitu kan ya sudah selesai semuanya. Jadi percuma kita melakukan satu hal yang awalnya gigih misalnya gitu ya, tapi pada saat sebetulnya kalau kita mau bersabar, nah ini kan penting juga nih, mau bersabar dan terus kita berusaha, tentu keberhasilan itu akan mudah kita raih. Nah ini kalau kita kembali pada kisah Nabi Yunus ini kan beliaunya tuh, coba bayangin ya, kemarin kita sudah bicara juga, itu sudah selama 33 tahun ya, mengajak umatnya, mengajak kaumnya ya, untuk kembali pada aturan-aturan agama, kembali mengesahkan Tuhan. Tapi selama 33 tahun ini ternyata kaumnya tuh nggak ada yang ngikutin gitu. Umatnya nggak ada yang ngikutin. Dan saat itu Nabi Yunus padahal sudah 33 tahun loh, nggak main-main ya, kalau kita melihat sejarah itu ya dari kisah ini. Itu kan waktu yang sangat lama kalau seperti kita ini ya. Kalau ya kita sebagai manusia biasanya nunggu sehari 2 hari aja lama ya Mas ya. Oh, ini 33 tahun, bayangin. Yang sebetulnya kalau Nabi Yunus itu mau bersabar saat itu, boleh jadi ya, boleh jadi umatnya akan mengikuti apa yang diajak oleh Nabi Yunus alaihissalam. Tapi ya memang mungkin sudah jalannya gitu ya Mas ya. Ya ternyata Nabi Yunus tidak sabar ya, akhirnya meninggalkan umatnya ini, sehingga terjadilah peristiwa yang sudah kita ceritakan itu ya, sampai ditelan ikan gitu ya. Tapi ya karena Nabi Yunus itu bertobat ya, mengakui, menyesal gitu ya, dia merasa salah ya, akhirnya Tuhan juga ya maha pemurah ya, diampuni
oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia diselamatkan dari ikan paus tadi. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, kita bisa bayangkan ya, Nabi Yunus itu ya jelas orang nabi ya. Itu saja mempunyai satu pelanggaran ya, anggap aja pelanggaran ya, karena menurut para ulama ya ini adalah kesalahan gitu kan, kesalahan Nabi Yunus. Meninggalkan umatnya ini saja atau mempunyai kesalahan seperti ini saja Allah menghukum ya, dengan apa yang sudah kita ceritakan kemarin. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau manusia biasa seperti kita yang penuh dengan ya banyak melakukan kesalahan-kesalahan, banyak melakukan hal-hal yang kurang baik. Jadi tidak heran kalau misalnya orang-orang seperti kita ini yang melakukan satu kesalahan, Allah juga pasti akan menghukumnya. Cuman kadang-kadang kita tidak menyadari, itulah masalahnya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita alami ya. Apakah itu merupakan satu cobaan itu tanpa kita sadari, tanpa kita menyadari bahwa sebetulnya itu adalah boleh jadi merupakan satu ujian atau hukuman. Ya. Ujian atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita tuh harus mengingat kembali, harus bertobat kembali pada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang kita lakukan itu adalah salah. Ya, kalau urusannya dengan kesalahan ini dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ya segera kita dianjurkan untuk bertobat. Artinya kita harus menyadari kesalahan kita dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Atau kalau kita melakukan kesalahan yang urusannya dengan manusia yang lain ya, atau hablum minan nasnya, ya maka segeralah hal ini kita lakukan untuk bisa saling memaafkan. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, boleh bisa dibayangkan juga bahwa dengan kesalahan seperti itu ya hanya meninggalkan ya, kalau kita ngomong tuh hanya gitu ya, hanya meninggalkan umatnya gitu loh ya. Karena sebetulnya kan itu kan tugas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Yunus untuk memberikan satu pelajaran, memberikan satu ajakan berdakwah supaya orang itu kembali pada Tuhan. Nah, dengan tidak sabarnya ini Nabi Yunus sudah saya omong tadi bahwa dia meninggalkan dengan rasa emosi ya, kesel gitu ya, mangkel orang Jawa bilang. Maka Allah memberikan cobaan pada Nabi Yunus ini. Ini nabi loh ya, rasul lagi ya, sebagai nabi, sebagai utusan gitu. Itu pun diuji atau dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan itu tadi. Nah, mengalami penderitaan ya, penderitaan yang sampai akhirnya dia ditelan ikan paus tadi ya. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, dan berikutnya yang boleh kita ambil hikmahnya adalah bahwa kalau kita melakukan satu kekeliruan atau kesalahan, segera kita sadar, kita menyadari, dan kita menyesali, dan kita bertobat untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Karena boleh jadi kalau seandainya ya, ini ya, yang namanya nabi saja, seandainya itu kan ada dalam Al-Quran ya. Kalau seandainya Nabi Yunus ini tidak bertobat dan tidak diampuni, ya ini ikan paus ini yang menelan itu tidak mungkin akan hanya sekedar menelan, tapi ya memakannya gitu. Ya, artinya ya itu benar-benar bisa terjadi gitu ya. Tapi karena tobatnya Nabi Yunus diterima, maka akhirnya diselamatkan kembali. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, kita bisa kembali pada diri kita. Kadang-kadang dalam mengarungi satu kehidupan itu kan ya banyak liku-likunya, banyak godaannya, banyak cobaannya. Terkadang kita mengalami satu kebuntuan hidup ya,
atau mengalami satu ya musibah dan sebagainya yang membuat hati kita tuh tidak enak, membuat hati kita tidak tentram, membuat keluarga kita tuh gak nyaman. Itu sebetulnya kalau kita mau menelaah lebih jauh lagi, apa sih penyebabnya? Karena segala sesuatu itu di dunia ini kan ada sebab akibatnya. Ya, walaupun semuanya kembali pada Allah Subhanahu wa taala, artinya bahwa cobaan, ujian itu kan datangnya dari Allah. Cuman Allah memberikan ujian atau cobaan ini pun ya mestinya ada sebab. Gitu kan? Artinya supaya manusia itu supaya bisa sadar kembali. Sehingga kalau orang itu bisa sadar ya, artinya bisa kembali pada apa yang menjadi sesuatu yang benar, maka tentu orang itu akan menjadi derajatnya akan makin naik dan juga akan diberikan satu kebahagiaan. Itu yang perlu kita yakini dan itu kita pasti ya, karena segala sesuatu itu kan semuanya bisa berjalan baik kalau kita mengerti akan jati diri kita. Arti jati diri kita di sini ya tentu adalah bagaimana kita bisa mengoreksi diri kita supaya apa yang kita lakukan jangan sampai mengulangi satu kesalahan, dan apa yang kita lakukan ke depan harusnya jauh lebih baik daripada apa yang sudah pernah kita lakukan. Itu yang paling penting di situ sebetulnya. Dan yang berikutnya dari pelajaran ini ya, yang kisah Nabi Yunus ini adalah adanya ikhtiar yang kuat. Kita harus ikhtiar. Ya sebenarnya Nabi Yunus itu kan ikhtiar. Berusaha sekuat mungkin ya, untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mau ya, ikhtiar itu tidak sekedar hanya ya sekedar ikhtiar saja ya. Karena yang namanya orang ngomong ikhtiar itu kan sebetulnya mudah diucapkan tapi susah dilakukan ya Mas ya. Ikhtiar ya memang ikhtiar benar, tapi kalau ikhtiarnya setengah-setengah ya ini juga ya hasilnya juga tidak akan maksimal. Maka kalau kita melakukan satu ikhtiar ya ikhtiar itu memang betul-betul yang tulus, yang kuat, yang benar-benar dengan semangat yang luar biasa. Tanpa itu semua ya tidak akan berhasil juga. Dan tentu dibarengi dengan doa, gitu ya. Nah ini yang paling penting di situ. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.